Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, warahmatullahi segala puji bagi Allah Subhanahu wa wabarakatuh. taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah, semoga kita semuanya di dalam keadaan yang sehat dan selalu tetap semangat belajarnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk Indah Fani, tolong pimpin nak berdoanya, ajak teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa Rabbi srahli sadri wa yassir li amri. Datang lisan Min lisani yafqahu qawli. Rabbi Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya sebelum memulai Ibu mau mengabsen kalian dulu ya pada hari ini siapa saja yang hadir pada Zoom atau ada yang tidak hadir ya. Absen ya. Melinda Agustin, Hadir, Ibu. Indah Fania Zahra, Hadir Ibu. Mita, Hadir, Bu. Mezi Melina, Hadiro. Rani, hadiroh, Bu. Bila, Nabila, Hadiro, Ibu. Lia Warohmah. Hadiroh, Bu. Baik, alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir semua. Baik, selanjutnya di sini Ibu sebelum memulai Ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Mengapa kita itu harus berwudu dulu sebelum beribadah? Karena biar suci dan bersih. Masya Allah, ya benar sekali apa yang dijawab oleh Mezi Melina itu jawaban yang sangat bagus. Nah, jadi sekarang kita mengetahui bahwa kebersihan dan kesucian itu sangat penting di dalam Islam. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari materi tentang toharo. Baiklah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu arti dari toharo? Bersuci. Nah, benar sekali dia Mensucikan. Warma. Nah, toharo itu secara bahasa itu artinya bersuci. Nah, baiklah di sini ada pengertian toharo dan mengapa toharo itu penting. Jadi toharo itu berarti kesucian atau bersuci, kondisi fisik dan simbolis yang memungkinkan seseorang muslim itu melakukan ibadah sah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan beribadah yang lainnya. Terus dasar syariat itu berakar pada Al-Quran dan hadis yang menekankan kebersihan itu sebagai bagian dari iman dan persiapan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada macam-macam toharo. Ada yang dari hadas kecil hingga dari hadas yang besar. Nah, dari hadas yang kecil itu contohnya itu najis yang ringan, di mana itu menghilangkan dengan wudhu. Misalnya seperti buang angin maupun tidur ringan dengan lupa. Terus yang kedua itu ada hadas besar, itu najis besar, najis berat yang dimana itu
memerlukan mandi wajib, misalnya itu seperti junub, seperti haid pada perempuan dan nifas. Yang ketiga itu najis badan, yang dimana ini tuh perlu dibersihkan secara khusus, misal seperti darah, kencing, dan dan najis hewan. Jadi setiap kategori-kategori hadas yang Ibu jelaskan tadi itu memiliki aturan dan metode pembersihan dan konsekuensi hukum ibadahnya itu berbeda-beda. Baik, selanjutnya itu ada air sebagai alat toharo, jenis dan hukumnya. Yaitu satu itu ada air suci, yaitu air yang mutlak. Nah, yang dimana air yang suci dan tidak berubah sifatnya itu sah untuk kita lakukan berwudu seperti mandi dan membersihkan najis. Dan yang kedua itu ada air yang tercemar, itu air mutanajis yang dimana air ini tuh air yang berubah warnanya, rasa atau bau karena najis sehingga tak lagi sah dipakai tanpa penyaringan atau penggantian. Yang ketiga itu ada air terlarang atau yang terbatas, yang dimana di dalam kondisi kita saat darurat, aturan longgar itu berlaku melihat ketersediaan air tersebut, kebutuhan hidup, dan maslahat. Selanjutnya itu ada tayamum, alternatif toharo saat darurat, yang dimana em, apa itu tayamum? Jadi tayamum itu adalah cara kita tuh berwudu ataupun mandi, yang dimana tayamum itu pengganti menggunakan debu atau tanah suci ketika air tidak tersedia atau penggunaan air itu membahayakan. Nah, yang mana ada syaratnya yaitu air itu tidak ada atau membahayakan kesehatan. Terus yang kedua itu tanah atau permukaan itu bersih dan suci. Dan yang ketiga itu niat mengganti wudhu atau mandi. Selanjutnya itu ada tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudhu. Nah, yang dimana berwudhu itu ada niat. Kita tuh harus mulainya dari niat dulu, yang dimana kita mulai dari dalam hati kita melakukan wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua itu ada mencuci wajah, yang dimana mencuci seluruh wajah dari batas dahi hingga dagu dan dari telinga ke telinga. Terus yang ketiga itu mencuci tangan sampai siku kiri, lalu ke kanan, pastikan air sampai sela-sela jari di siku kita, dari jari ke siku kita. Terus yang keempat itu usap kepala kita, lalu ke telinga kita. Usap sebagian kepala itu masuk setengah kepala atau sekadarnya, dan yang bagian telinga itu bagian di dalam dan di luar telinganya juga. Terus terakhir itu ada mencuci kaki sampai mata kaki, mulai dari kanan dulu, baru dari kiri. Membersihkannya itu dari sela-sela jari-jari kita dan tumit. Selanjutnya itu ada tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu mandi wajib. Nah, yang gimana mandi wajib itu ada niat, niat pada hati kita untuk mensucikan diri kita. Terus yang kedua itu harus basuh seluruh tubuh kita, mulai dari kanan lalu ke kiri, pastikan kulit dan rambut itu terkena air semua. Dan yang ketiga itu perhatikan area yang tersembunyi seperti dari ketiak kita, dari lekukan-lekukan yang susah dijangkau oleh air, terus lalu dari rambut yang tebal itu harus sampai ke akar-akar rambutnya. Dan yang terakhir itu selesai dengan memastikan tubuh itu kering atau dibilas tambahan bila perlu. Jadi mandi wajib itu mensucikan hadas besar sehingga ibadah utama itu menjadi sah kembali. Selanjutnya itu ada hikmah dan manfaat toharo di dalam kehidupan. Nah, yang dimana seperti kesehatan fisik itu praktik bersuci itu rutin, mengurangi risiko infeksi pada tubuh kita, menjaga kebersihan kulit dan mendukung kesehatan umum. Terus yang kedua itu ada kesehatan mental, yang dimana ritual bertoharo ini tuh memberikan momen refleksi kepada kita, menurunkan stres dan memutuskan niat sebelum kita itu beribadah. Dan yang ketiga itu
sosial dan etika yang dimana ini tuh mendorong rasa saling menghormati, kepedulian, lingkungan, dan standar kebersihan kita. Baik, selanjutnya itu ada aplikasi Toharo dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari yang dimana berwudu sebelum sholat itu membaca Al-Quran atau memasuki masjid. Terus yang kedua itu mandi wajib setelah berhubungan intim, haid atau nifas. Terus yang ketiga itu menggunakan tayamum saat berpergian, kekurangan air ataupun sakit. Terus yang terakhir itu menerapkan kebersihan pribadi, gigi, siwak, atau menyikat, pakaian yang bersih, dan lingkungan yang rapi. Selanjutnya, selanjutnya itu Ibu mau berikan tanya jawab dulu kepada anak-anak sekalian, yang dimana itu pertanyaannya Ibu mau tanya sama Mezi dulu. Apa yang dimaksud dengan toharo yang Ibu jelaskan tadi? Tahara adalah bersuci. Ya, benar. Terus Ibu mau tanya sama Rani Ramadhani dulu. Em, apa perbedaan wudhu dan mandi wajib? Jika wudhu itu adalah cara sah Ya. untuk sholat. Nah, jikalau mandi wajib itu adalah membersihkan diri dari halangan atau sebab tertentu. Ya, benar sekali. Baik, benar sekali jawaban dari anak-anak tadi. Jadi, Ibu menyimpulkan sedikit materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ya. Yang dimana taharo itu adalah bersuci, benar kata Mezi tadi ya. Bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas itu dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, ataupun tayamum. Terus, sedangkan bersuci dari najis itu dilakukan dengan membersihkan benda najis hingga sampai dia suci. Nah, jadi anak-anak sebagai seseorang yang muslim, kita itu harus menjaga kebersihan kita karena kebersihan itu merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan dan ibadah kita. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya. Materi tentang taharah kita ini telah selesai kita pelajari. Semoga setelah pembelajaran ini kita semakin memahami ya, sangat pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anak-anak sekalian. Jika ada kesalahan dan dalam penyampaian Ibu mohon dimaafkan ya. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.